setelah skuad Nusantara sukses menundukkan Mozambik dengan skor 1-0 pada partai kedua FIFA Matchday tahun 2110. Juru taktik Prancis, yakni Didier Deschamps, sang legenda akhirnya buka suara seusai mengamati langsung penampilan sangat impresif pasukan Nusantara saat mengandaskan Mozambik lewat angka tipis tetapi krusial 1-0. Komentar arsitek Prancis langsung memicu perhatian penggemar sepak bola sejagat lantaran dia secara belak-belakan menyatakan amat kaget sekaligus takjub terhadap kemajuan pesat yang diperlihatkan armada Garuda. Lewat penjelasannya, pria Prancis menyatakan bahwa apa yang dia pantau dari aksi timnas Nusantara sungguh-sungguh di atas harapannya. Dia menganggap bahwa Nusantara bukan cuma tampil membawa motivasi besar, melainkan turut memperlihatkan kepintaran strategi yang langka dipunyai oleh skuad-skuad Asia Tenggara. Berdasarkan pandangan Prancis, tokoh di balik revolusi masif ini tak lain merupakan peracik timnas Nusantara, yakni John Heertman. Dia memandang John Heertman merupakan manajer yang amat mengenali watak pasukannya, serta sanggup menyusun taktik yang pas selaras dengan kondisi laga. Nusantara tampil amat disiplin, sangat tertata, dan yang amat esensial mereka paham apa yang mesti dieksekusi pada semua momen. Dia lantas mengimbuhkan bahwa John Heertman memperlihatkan kaliber selaku peracik level global, lantaran sanggup merespons pergantian strategi musuh secara instan. Salah satu insiden yang amat bikin arsitek Prancis takjub yakni sewaktu Mozambik berusaha merombak formasi menjadi man marking demi mengeksploitasi dominasi tinggi badan mereka. Akan tetapi tanggapan dari pihak Nusantara dipandang amat cerdas. Arsitek skuad Nusantara seketika memerintahkan seluruh pasukannya agar bergerak kilat, memangkas waktu menahan si bundar, dan mengoptimalkan mobilitas tanpa bola. Dampaknya, aliran Nusantara senantiasa dinamis dan sukar dibendung. Tokoh Prancis menuturkan bahwa metode ini amat serupa dengan corak berlaga skuad-skuad top Asia layaknya tim nasional sepak bola Jepang yang populer sanggup menandingi, bahkan menumbangkan wakil-wakil Eropa walau inferior secara jasmani. Hal mengingatkan diriku kepada Jepang, pasukan tidak raksasa secara jasmani, namun amat pintar ketika berlaga. Nusantara memamerkan sifat yang serupa. Legenda Prancis pun tak mampu menutupi apresiasinya kepada pendobrak Nusantara yakni Ole Romain. Torehan semata wayang yang diciptakan pada menit ke-2 dinilainya layaknya lesakan berstandar global. Bagi figur Prancis, eksekusi pamungkas Romeni memancarkan keteduhan, trik, serta naluri tajam identik penyerang elit Eropa. Dia bahkan melabeli lesakan itu selaku gol kaliber Eropa. Tidak kalah krusial, arsitek Prancis turut melontarkan sanjungan besar buat Ragnar Oratmangoen sang kreator pencipta asis jenius. Pasokan membelah yang dikirimkan Ragnar dianggap amat akurat serta tajam. Arsitek Prancis lantas menyandingkan mutu pasokan itu dengan corak aksi kreator top sejagat layaknya Toni Kroos. Pasokan tersebut amat rapi, sungguh akurat. Aksinya layaknya pasokan milik Kroos. Tetapi di sebalik kejayaan itu, legenda Prancis turut mengkritisi kasarnya permainan Mozambik. Dia menganggap bahwa deretan tackle yang mestinya sanggup memicu sanksi lebih keras oleh pengadil. Lantas berdasarkan figur Prancis, Nusantara semestinya sanggup unggul melalui angka lebih telak, minimal turun 0. Salah satu momen yang amat disorot yakni insiden di menit ke-42 sewaktu pilar Mozambik berniat menepis si bundar di area kotak penalti. Figur Prancis memandang bahwa kejadian itu mutlak merupakan perbuatan handball, serta semestinya membuahkan penalti bagi Nusantara. Diriku amat kaget vonis tersebut tak dijatuhkan. Insiden mutlak penalti. Bukan cuma demikian, dia turut menganggap lesakan sepak sudut instan milik Kevin Dix di menit ke-1 mestinya dilegalkan lantaran tiada masalah yang terjadi sewaktunya. Nusantara tampil rapi, namun skuad tak memperoleh keputusan yang netral pada sejumlah momen krusial. Demikianlah alur pertarungannya. Skuad Nusantara sukses menumbangkan Mozambik pada Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada tanggal 5 bulan Juni 2023. Dalam momen tersebut, armada Nusantara sukses membukukan lesakan kilat tatkala pertarungan baru berdurasi 18 menit. Torehan itu diawali pasokan membelah yang dieksekusi Ragnar. Si bundar akibat sontekan Ragnar sanggup diterima oleh Ole Romeni yang bebas dari perangkap offside. Tanpa rintangan dia meruntuhkan penjaga gawang Mozambik lewat pertarungan 1 menghadapi 1 lantas terwujudlah gol. Maraten Paes melancarkan hadangan cemerlang pada menit ke-15. Paes mampu menghalau si bundar buah sepakan Alphonse dari posisi yang lumayan rapat. Tidak ada tambahan lesakan terwujud armada Nusantara mengakhiri paruh pertama lewat keunggulan 1-0 atas Mozambik. Kevin Dix mesti melewati observasi di menit ke-41 seusai dihantam jegalan musuh.
Berita positif buat skuad Nusantara, Kevin Dix tetap sanggup meneruskan aksinya. Saat paruh kedua, John Hertman menerjunkan amunisi segar pada menit ke-105. Raihan Hanan, Sandy Walsh, serta Nathan Joe-eon diinstruksikan guna melapis Rizky Ridho, Ivar Jenner, serta Marcelino Ferdinand. Substitusi tersebut seketika memicu bahaya di menit ke-11. Raihan Hanan mengirim pasokan menuju sudut jauh lantas diterima oleh Nathan. Nahas, si bundar buah sontekan Nathan cuma menghantam palang gawang Mozambik. Si bundar akibat sepakan Wity Antonio sanggup dihalau Martin Paes di menit ke-102. Tidak ada tambahan lesakan yang terwujud sampai pertempuran usai. Pasukan Nusantara sukses menumbangkan Mozambik lewat kedudukan 0. Informasi kedua. Inilah komentar pers asal Eropa yakni ESPN Sport yang menyatakan amat kaget serta takjub terhadap ketangguhan skuad Nusantara usai pertempuran Armada Nusantara kontra Mozambik pada partai kedua FIFA Matchday tahun 2 siluan Tualuk. Lewat artikel detailnya, pers ESPN secara blak-blakan menyatakan kaget terhadap mutu performa skuad Nusantara yang dianggap meroket tajam. Lantas mereka melabeli aksi Armada Garuda pada duel ini layaknya salah satu performa amat memukau dari perwakilan Asia sepanjang beberapa tahun belakangan. Tanpa basa-basi, pers ESPN melabeli kejayaan tersebut selaku lambang terbitnya zaman anyar Armada Nusantara. Suatu komentar yang mengindikasikan betapa masifnya efek performa prajurit merah putih pada pandangan global. Salah satu poin yang amat dibahas oleh pers ESPN yakni kepintaran arsitek Armada Nusantara yakni John Hertman. Pada pertempuran tersebut, John Hertman membuktikan kualitasnya selaku manajer kaliber global lewat nyali merombak metode taktik secara masif. Tatkala menantang Oman dulunya, Nusantara berlaga memakai skema tutunal. Tetapi kontra Mozambik, Hertman merancang langkah mengagetkan dengan merombak formasi menjadi Portis Trimusatunan. Perombakan tersebut bukan cuma opsi, namun taktik matang yang disusun khusus guna menahan ketangguhan Mozambik serta membongkar kerentanan lawan. Pers ESPN menganggap vonis tersebut selaku manuver bernyali yang cuma mampu dieksekusi oleh peracik berbekal penguasaan strategi level elit. Bahkan sewaktu ditinggal Justin Hubner akibat cedera, John Hertman tak gentar. Dia malah merangkai kembali area pertahanan lewat struktur anyar yang teruji amat lebih tangguh. Sektor belakang Nusantara menjelma salah satu elemen yang amat disanjung oleh pers ESPN. Kombinasi Rizky Ridho serta Elkan Bagot beraksi layaknya benteng masif yang amat sukar diruntuhkan. Ujung tombak Mozambik Rativo menjelma mangsa utama ketangguhan area pertahanan Nusantara. Selama pertarungan, dia dibikin stres lantaran amat gagal meruntuhkan kawalan disiplin sepasang palang pintu itu. Pada sejumlah momen 1 menghadapi 1, Rativo bahkan takluk total tatkala berduel langsung melawan Elkan Bagot. Suatu insiden yang dilabeli ESPN selaku lambang keunggulan mutlak area belakang Nusantara. Bukan cuma area pusat, sisi pinggir turut beraksi amat memukau. Kevin Dix serta Kelvin Verdong sukses membungkam mobilitas pelari kilat Mozambik, layaknya Luis Mikison serta Alphonse Amade. Salah satu insiden amat menonjol terwujud tatkala Mikison berniat duel lari kontra Verdong. Alih-alih menang, dia malah tertinggal pacuan, membikin pers ESPN kaget terhadap mutu stamina serta penempatan palang pintu Nusantara. Uniknya, pers ESPN turut membahas cara area pertahanan Nusantara bukan cuma memblokir, melainkan terus rajin merancang serbuan sejak dasar. Pasukan menjelma pilar esensial pada sistem berlaga kekinian yang diinstruksikan John Hertman. Bila area pertahanan layaknya tembok, lantas sektor pusat merupakan penggerak aliran Nusantara. Trisula Ivar Jenner, Joe Pelupesi, serta Nathan Joe-eon beraksi sangat brilian saat mengendalikan ritme pertarungan. Melawan taktik tumpuk pemain Mozambik lewat skema Parkosapi tua, para kreator Nusantara tak terprovokasi guna berlaga gerasa gerusu. Pasukan malah memamerkan ketenangan serta kepintaran masif, alih-alih memforsir gempuran. Seskuad menggulirkan si bundar dengan tenang bergerak dari sepatu ke sepatu sembari menanti ruang menganga. Taktik tersebut teruji amat jitu. Jangkar pemutus Mozambik layaknya Manuel Kambala serta Amadu berulang kali kecolongan area lantaran terkelabui oleh perputaran si bundar Nusantara. Pers ESPN melabeli aliran tersebut selaku kelas master saat mengendalikan ritme serta meruntuhkan blokade solid. Pada area gempuran, Trisula oleh Romen, Ragnar Oratmangoen bersinar, serta Marcelino Ferdinand menjelma teror menakutkan buat blokade Mozambik tatkala Romeni beraksi selaku lakon sentral. Pers ESPN dengan spesial menyanjung kualitas adu, trik, serta nyalinya saat melawan palang pintu musuh. Palang pintu Mozambik layaknya Edmil Sendov, serta Chico dibikin kalang kabut sampai beberapa momen harus mengeksekusi jegalan kasar
demi menyetop mobilitas Romain. Pria bukan cuma tangguh, melainkan turut pintar saat memantau keadaan. Di sisi lain, Ragnar Oratmangoen sang maestro serta Marcelino Ferdinand menyajikan corak ekstra pada serbuan Nusantara lewat mobilitas tanpa sibundar serta inovasi pasukan. Sinergi ketiganya membuat area serang Nusantara tampak aktif, cair, serta amat mengancam. Di sebalik ketangguhan Nusantara, pers ESPN turut membahas blunder krusial dari pihak Mozambik. Vonis arsitek Mozambik, yakni Chiquinho Conde, yang enggan mengangkut beberapa pilar utama dipandang layaknya sikap merendahkan Nusantara. Walaupun Mozambik mengoleksi deretan pilar yang merumput pada Eropa, layaknya Reinildo Mandava di Sunderland, Maxer di Bandirmaspor, serta Genyi Katamo di Sporting CP. Berbekal peringkat FIFA yang makin unggul, Mozambik sepertinya terlampau jemawa berlebihan. Tetapi, malah poin tersebut menjelma senjata makan tuan. Pers ESPN lantas melabeli perilaku tersebut layaknya arogansi yang besar risikonya. Pers ESPN melontarkan konklusi yang amat tegas. Skuad Nusantara sekarang sudah bertransformasi, tidak lagi pasukan yang sanggup diremehkan begitu saja. Nusantara sekarang hadir selaku raksasa anyar lewat karakter berlaga yang paten, strategi kekinian, serta mentalitas baja. Kejayaan kontra Mozambik bukan sekadar urusan angka, melainkan mengenai cara Nusantara memamerkan mutu, kepintaran, serta kematangan saat berlaga. Hal bukan kebetulan. Ini merupakan buah dari tahapan serta pandangan yang paten. Serta yang amat menonjol, pers ESPN memvalidasi hal merupakan pembuka dari zaman anyar armada Nusantara.